Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 5 subtema 3. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anak, Bumi berharap kalian sudah menyiapkan alat tulis menulis kalian, sehingga jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti, kalian dapat mencatatnya pada buku tulis kalian untuk dapat kalian pelajari selanjutnya. Baik, materi pembelajaran pada hari ini yaitu menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran, membuat pertanyaan teks non-fiksi, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi, membuat peta pikiran, menyajikan ide pokok, informasi penting, dan juga kesimpulan. Materi ini sudah Bumi rangkum dalam satu video pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, anak-anak simak sampai akhir ya. Kita mulai dari yang pertama. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa, makna dari kosakata sering kita, temukan ya anak-anak ya. Jadi kosakata tertentu ya anak-anak ya, mungkin, tidak dipahami gitu ya. Nah, maka kalian dapat, mencarinya pada, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan KBBI ya anak-anak ya. Nah, jika kalian kalian dapat, memiliki ya, eee Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dijual di berbagai toko buku anak-anak ya. Sehingga ketika kalian menemukan, kosakata-kosakata yang, maknanya sulit ya atau maknanya mungkin belum kalian ketahui, kalian dapat mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dengan menemukan banyak makna kosakata, maka akan, memperbanyak wawasan, kata yang kalian, miliki gitu anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menemukan makna kosakata, maka kita akan, membuat, sebuah peta pikiran ya, membuat peta pikiran, dengan cara anak-anak ya, jadi kalau kita akan membuat peta pikiran dengan cara, membaca terlebih dahulu teks, ya membaca dulu teks itu bacaan ya, membaca bacaan dengan seksama tentunya ya, dibaca dulu, lalu nanti setelah, kita membaca, kita akan menemukan yang namanya kata kunci ya Nana ya. Nah biasanya, kata kunci ini berkaitan dengan kosakata tadi gitu ya. Nah lalu kita akan sajikan kata kunci itu pada peta pikiran yang disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik gitu Nana ya. Nah jadi dari peta pikiran itu maka kalian akan memahami garis besar gitu ya, maka kalian akan memahami garis besar dari teks yang kalian baca gitu ya. Ini adalah menemukan makna kosakata dan juga melengkapi peta pikiran gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah selanjutnya adalah membuat pertanyaan, pada teks non-fiksi. Anak-anakku sekalian, sering, Bumi sampaikan ya, tentang kata tanya anak-anak ya. Nah, seperti yang tampil di layar kalian, ini adalah kata tanya, mulai dari apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, siapa. Nah ini adalah, eee, kata tanya yang selalu kita gunakan ya, yang sering kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya gitu anak-anak ya. Nah, apa gunanya? Jadi kalau kita, akan memahami sebuah, memahami lebih dalam gitu ya, memahami, lebih dalam teks non-fiksi, maka, alat bantu kita anak-anak adalah dengan membuat, kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya anak-anak ya. Dan perlu diingat anak-anak ketika kalian membuat kalimat tanya, maka jangan lupa untuk membubuhkan atau menambahkan tanda tanya ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tanya gitu ya. Lalu usahakan ya, anak-anak berusaha untuk menuliskan, kata paling depan adalah kata tanya. Jadi kata tanya tidak boleh berada di tengah ya.
Jadi kata tanya harus berada di depan. Kemudian penulisannya awal kalimat harus dengan huruf kapital atau huruf besar anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kemudian diperhatikan penulisan di mana, dipisah, kemudian di spasi, kemudian mana ya. Jadi bukan jadi satu anak-anak ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan pada teks non fiksi, maka akan membantu kalian lebih memahami apa namanya isi dari teks non fiksi tersebut. Bu Mirasta, kalian sudah cukup eee, bisa ya untuk membuat kalimat tanya. Jadi perlu diingat kata tanya, eee, usahakan berada di awal kalimat. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda tanya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah menyimpulkan informasi dari teks non fiksi. Jadi menyimpulkan informasi dari teks fiksi. Jadi anak-anakku sekalian, menyimpulkan itu berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Jadi menyarikan ya, mencari ya informasi yang telah diuraikan. Nah, untuk menyimpulkan apa informasi dari teks non fiksi, kalian dapat mengacu pada hasil identifikasi. Nah, identifikasi itu artinya kita menelaah gitu ya, Nenek, ya, eee, me mencirikan gitu ya. Nah, teks non fiksi berupa ide-ide pokok. Nah, kemarin kan pasti ada ide pokok pada setiap paragraf gitu ya, Nenek, ya. Nah, ide pokok ini biasanya berada di kalimat utama. Nah, itu hasil identifikasinya. Jadi, menyimpulkan dari hasil identifikasi teks non fiksi berupa ide-ide pokok. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau tabel ya ini, atau peta pikiran gitu ya, Nana ya, disajikan dalam tabel atau peta pikiran. Nah, ketika kalian membuat dalam bentuk tabel atau peta pikiran, ya usahakan ini ya, Nana ya, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan, ya, pemilihan kata dan ejaan yang kalian gunakan saat membuat ini kesimpulan, gitu ya. Nah, ini adalah menyimpulkan informasi dari teks non fiksi. Oke, selanjutnya adalah mencari informasi penting, ya, mencari informasi penting pada teks non fiksi gitu ya. Jadi mencari informasi penting pada informasi ya apa pada teks non fiksi. Nah, anak-anak, informasi salah satu teks non fiksi itu gini, informasi pada teks non fiksi itu salah satunya adalah artikel ya. Jadi artikel itu adalah sebuah tulisan yang berisi informasi yang disajikan, berdasarkan ya, yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Jadi artikel ini adalah tulisan yang berisi informasi ya anak-anak ya, yang disajikan berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Ini adalah biasanya ya, jadi informasi penting teks non fiksi itu ada salah satunya ada di artikel ya anak-anak ya. Kemudian, menyimpulkan informasi penting teks non fiksi. Nah ini langkahnya sama Nana ya, langkahnya sama. Jadi kalian harus mencari ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf artikel gitu ya, artikel yang tadi dibahas Bu Umi ya. Jadi kalian harus mencari kalimat utamanya dulu, di dalam kalimat utama itu nanti terdapat ide pokok ya. Nah nanti dari setiap paragraf maka kalian dapat membuatnya gitu ya, atau memaparkan dengan bahasa kalian gitu ya. Kemudian adalah langkah-langkah anak-anak, jadi berikutnya adalah langkah-langkah membuat peta pikiran. Jadi berikutnya adalah langkah-langkah membuat peta pikiran. Jadi ketika kalian akan melengkapi sebuah peta pikiran gitu ya, maka apa namanya, ada beberapa hal, beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, anak-anak sudah ketahui, jadi tuliskan ide pokok dari setiap paragraf ya. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Jadi kata kunci itu berarti kata-kata yang sering muncul anak-anak ya, pada paragraf itu gitu ya.
untuk membuat cabang utama pada setiap paragraf gitu ya. Kemudian, merangkai ya ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagan gitu ya, bagan anak-anak ya yang ada garisnya kotak gitu ya. Kemudian catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran jika memang diperlukan gitu, misalnya ekosistem. Ekosistem itu kan misalnya ada 2 komponennya, biotik sama abiotik. Nah, di bawahnya nanti biotik itu apa, kemudian abiotik itu apa, kemudian contohnya apa. Nah, itu ini merupakan, peta pikiran gitu anak-anak ya. Ini contohnya ya, misalnya nih, yang contoh peta pikiran anak-anak ini ekosistem, kemudian ini ada contoh ekosistem, keseimbangan ekosistem, komponen ekosistem, pengertian ekosistem. Nah, kalian boleh menambahkan tulisan atau catatan kecil ekosistem itu apa? Ekosistem adalah, kemudian komponen sistem apa dicabangkan lagi misalnya. Kemudian keseimbangan ekosistem itu bagaimana ya, bagaimana cara menjaga keseimbangannya. Kemudian contoh ekosistem itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh peta pikiran ketika kalian membaca teks non fiksi gitu ya. Oke, berikutnya adalah menyajikan ide pokok dan informasi penting teks non fiksi. Jadi, menyajikan, ide pokok dan informasi penting, apa namanya, teks non fiksi. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya pastinya kita harus membaca dulu ya, membaca teksnya dulu ya, membaca teksnya dulu dengan seksama, kemudian berikutnya adalah memperhatikan kata-kata kunci ya, kata-kata kunci itu berarti kata-kata yang sering, muncul gitu ya. Lalu berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, menjawab pertanyaan ini akan lebih, memberikan, pemahaman kita terhadap isi dari, teks non fiksi sehingga kita bisa menyajikan ide pokok dan informasi penting dari teks non fiksi tersebut gitu ya, Nana. Nah, kemudian, membuat, kesimpulan, jadi membuat kesimpulan, teks non-fiksi. Jadi sama ya, jadi kesimpulannya tadi Bumi sudah sampaikan bahwa, hasil dari identifikasi teks dari ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf teks, dari setiap paragraf ya. Jadi hasil identifikasi dari, ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf gitu ya. Kemudian merangkai dengan bahasa sendiri. Ini, langkah, membuat kesimpulan gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran bahasa Indonesia tema 5 subtema 3. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.